Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din, arsyadani arsyadakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, inayah dan hidayah kepada kita semua. Dan tidak juga sesuatu yang semua orang inginkan, yaitu adalah nikmat hidup, kesempatan yang diberikan kepada kita, yang mana semuanya perlu kita syukuri. Tidak ada yang bisa memberikan nikmat kehidupan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dengan nikmat hidup itu, nikmat sehat itu yang menghantarkan kita, semoga dengannya menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain dan tidak bukan tujuan daripada pemberian nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemudian bagaimana nikmat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga selalu tercurahkan untuk baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, suri tauladan kita dalam menjalankan hidup, yang mana kita mengetahui bahwa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di muka bumi ini. Allah utus ia tidak hanya untuk orang-orang muslim, tetapi kemudian untuk seluruh alam, wabil khusus orang muslim, yang mana adalah orang-orang yang meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penutup para nabi. Maka kemudian ketika kita berkaca, aslinya potret kehidupan yang ideal dalam kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa para ulama menyampaikan bahwa Rasulullah itu adalah suri teladan yang terbaik, dan itu merupakan potret ideal kehidupan manusia di muka bumi ini. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya meyakini Rasulullah itu dalam hati bahwa ia adalah utusan Allah, tetapi juga kemudian kita meyakini hal itu dengan lisan kita berikut dengan ucapan dan perilaku kita. Karena sejujurnya ketika berbicara tentang iman, maka iman itu yang paling terakhir yaitu adalah bagaimana kemudian keimanan itu dibuktikan dengan tingkah laku kita, dibuktikan dengan perilaku kita mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua kita mengetahui bahwa kampung halaman asli daripada manusia adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bumi ini hanyalah kemudian tempat perantara kita, bagaimana kemudian kita ini apakah menjadi orang yang akan masuk surga Allah atau ternyata masuk ke nerakanya. Ibn Fidin arsyadani arsyadakumullahu jami'an. Sebagai wasiat, tidak lain dan tidak bukan bahwa kemudian ternyata keimanan dan ketakwaan itu adalah merupakan sesuatu bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang menjamin bahwa kemudian kematian kita ketahui, tidak ada. Maka kemudian para ulama menyampaikan bahwa takwa itu adalah bekal terbaik sebagaimana landasannya dari Al-Qur'an. Allah mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian dengan bekal ketakwaan. Lalu apa ini maksud dengan takwa? Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berjuang
berjuang untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berikut Rasulnya. Ikhwani fiddin rasyadin wa rasyadakumullah jami'an. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa banyak saudara-saudara kita yang telah Allah panggil? Ada berapa banyak sanak keluarga kita yang Allah panggil untuk menghadapnya? Dari Ramadan tahun lalu sampai ke Ramadan ini, apakah kemudian nilai ketakwaan yang kita dapatkan? Bukankah kita mengetahui semua bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Bahwa kemudian ternyata tujuan akhir daripada puasa itu yaitu adalah la'allakum tattaqun. Agar kemudian semoga kita itu orang-orang yang menjalankan puasa, khususnya umat-umat muslim, itu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Lalu apakah kemudian ketakwaan itu selalu bersambung dan berestafet dari Ramadan kemarin setelah Ramadan sekarang? Bentuk ibadah yang manakah yang kemudian kita lakukan secara istiqomah dari Ramadan tahun lalu sampai tahun sekarang? Jika kemudian ternyata ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan tahun lalu itu tidak sampai pada hari ini, maka kemudian itu tidak termasuk ketakwaan. Karena ketakwaan di dalam ayat ini itu bukan hanya sebatas mengerjakan kebaikan, amalan-amalan kebaikan, infak, sedekah dan sebagainya itu di bulan Ramadan, tidak hanya sebatas itu. Tetapi kemudian bahwa ternyata ketakwaan yang dimaksud di situ adalah amalan-amalan ibadah yang bersifat manfaat untuk manusia dan diri kita, infak, sedekah dan sebagainya itu berlangsung secara terus-menerus sampai ke Ramadan setelahnya. Itulah yang dinamakan ketakwaan. Tentu di sini kita semua ketika Ramadan pasti melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan bulan-bulan selain Ramadan? Apakah kita kemudian melakukan hal-hal itu? Lalu apa yang menjadi tujuan puasa kita selama ini? Di antara kita ada yang umurnya sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan 60 tahun. Ramadan berikut dengan Ramadan kita lewati. Lalu amalan ibadah yang manakah yang kita jadikan itu sebagai amalan ketakwaan yang kita lakukan ya tahun demi tahun. Kita jalankan secara istiqomah dan tentunya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mencapai ketakwaan itu tidak hanya sebatas ketika Ramadan. Tidak. Pada bulan Ramadan, ya, kita menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan buruk. Khawatir kemudian ternyata itu mengurangi nilai puasa kita. Lalu kemudian apakah hanya sebatas itu? Apakah hanya kita menjaga lisan kita di bulan Ramadan? Berikut dengan hal-hal yang lain, perilaku-perilaku buruk, ya, yang ternyata itu kemudian setelah Ramadan itu semua kita lepaskan. Yang seharusnya ya Ramadan itu adalah menjadi bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi seorang hamba, tetapi ternyata tujuan daripada Ramadan itu tidak menghasilkan apa-apa. Lalu apa yang kita dapatkan? Tentu yang kita dapatkan hanyalah sebuah capek dan sebagainya. Itulah kenapa Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa kemudian ada di antara umatku yang melaksanakan puasa, mereka tidak mendapatkan pahala, melainkan hanya capek dan lapar. Ikhwan fillah arsyadini wa arsyadakumullahu jami'an. Jika kembali tentang orang-orang takwa, ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu adalah di dalam surat Ali Imran ayat 134-35, bahwa kemudian ternyata ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa yaitu adalah orang-orang yang mampu menginfak, mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan ada ataupun keadaan tidak ada. Kalau orang yang memberi di saat dia ada itu mungkin biasa, tapi lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki tapi dia mampu
mampu mengeluarkan hartanya. Yang sebenarnya ya, ketika seseorang itu berinfak tidak butuh banyak. Karena syarat daripada infak itu bukanlah jumlahnya, melainkan itu adalah syarat utamanya itu adalah ikhlas. Beratkah kita mengeluarkan uang 1.000, 2.000, 3.000 setiap hari untuk berinfak? Tentu tidak. Itu tidak mengurangi jatah makan kita dalam setiap harinya. Kalaupun ternyata kurang, Allah akan lebihkan. Banyak kejadian-kejadian unik orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya padahal dia dalam keadaan butuh. Termasuk kami sendiri pernah mengalami dan sering sekali hal itu. Lalu kemudian ciri yang kedua adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Memang menahan amarah itu sesuatu yang sulit. Tetapi kemudian itu jika dikaitkan dengan ketakwaan, maka orang itu akan berjuang menahan amarahnya dari segala macam bentuk hal-hal yang membuat dia marah. Bahkan kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat bagaimana kemudian agar orang itu terhindar dari marah. Kata Rasulullah SAW, baca isti'adah, kata Rasulullah. Tidak mampu dengan isti'adah, kata Rasulullah, ya berwudu, duduk. Kalau kemudian masih juga marah, maka kemudian kita berbaring. Lalu kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah wal afina 'anin nas. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ketika kita berkaca tentang masalah ini, tentu semua kita memiliki salah. Lalu apa salahnya kita memaafkan orang yang membuat kita marah? Bukankah kemudian ketika kita memaafkan orang lain akan menjadi timbal baik untuk kita? Bukankah kemudian ketika kita memaafkan orang lain kita kemudian mendapatkan imbalan positif atau pahala dan sebagainya? Lalu kemudian yang terakhir yaitu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah." Orang-orang yang ketika melakukan sebuah perbuatan buruk, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengingat, tetapi kemudian ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berazam, memiliki tekad yang kuat bagaimana kemudian ia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Maka dari itu, ikhwan fillah rasyadakumullah, ya, hari ini adalah hari menjelang kemudian kita bertemu dengan Ramadan, maka semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan yang akan kita jalani nanti, yang kemudian semoga menghantarkan kita kepada pribadi yang bertakwa sampai ke Ramadan setelahnya. Kalau ternyata kemudian Allah memanggil kita sudah siap dengan bekal ketakwaan. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwan fillah arsyadani wa arsadakumullah jami'an. Ternyata Ramadan itu adalah di antara bulan-bulan yang Allah hadirkan untuk kita semua, yang mana di antaranya itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kemudian umat muslim menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita berpikir tidak lain dan tidak bukan, sebenarnya tujuannya itu adalah menjadikan kita pribadi yang baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Karena kita tahu bagaimana kemudian ketika orang-orang bertakwa, Allah akan mudahkan rezekinya. Kalau ternyata kita memikirkan tentang rezeki. Dan itu jelas kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Lalu kemudian kenapa kita tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat kepada Allah agar kemudian semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimussalah.